Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian Irsyadul Ibad edisi yang kesekian tentunya. Ini sekarang masuk ke babul haji. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para audien mau baik offline maupun online, kita buka bersama-sama kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Haji. Nah, sekarang alhamdulillah ya kita masuk ke bab haji. Bab haji sebagai salah satu rukun Islam ini tentunya sangat familiar bagi kita ya, apalagi ya kebetulannya kajian kita ini mungkin tinggal menghitung hari lagi ya untuk sampai kepada pelaksanaan ibadah haji. Wabil khusus bagi saudara-saudara kita yang tentunya sudah siap berangkat ya, terdaftar dan siap berangkat. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Ya kan fillah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran Ali Imran 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah berfirman bahwa walillahi ya, terhadap Allah ala nasi wajib bagi manusia hijjul baiti melangsungkan atau menunaikan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu menempuh perjalanan gitu ya. Jadi menunaikan haji merupakan kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Biwijdani az-zaidi warrahilah ya. Jadi di sini dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah, biwijdani memiliki az-zaidi warrahilati, perbekalan dan tunggangan atau kendaraan gitu ya. Fadilan andainin, sebagai kelebihan dari hutang, wa mu'ni ya, wa mu'ni man yamunuhu zahaban atau zihaban wa iyaban. Jadi wanfila ketentuannya adalah bagi yang punya kelebihan kendaraan, bagi yang punya perbekalan maksudnya ya, juga yang punya tunggangan atau kendaraan, fadilan andain, punya kelebihan yang melebihi dari hutang gitu ya, memiliki kelebihan dari utang. Terus juga wa mu'niman yamunuhu, juga bisa ya, juga memiliki kelebihan termasuk juga mampu membiayai ya, mu'un ya, membiayai orang yang memang menjadi tanggung jawabnya zihaban wa iyaban, dengan rentang waktu ketika dia berangkat maupun ketika dia pulang gitu ya. Jadi ilahi sabila ini adalah manis tata'a ilahi sabila, ini ditafsirkan oleh mu'alif dan tentunya oleh mufassir ya. Nah, jadi mampunya itu seperti apa? Ini terukur sekali sebetulnya.
punya perbekalan di sananya, di tanah suci, punya tunggangan, alias bisa punya kendaraan untuk berangkatnya gitu ya. Termasuk juga dia punya kelebihan dari utang yang dia miliki. Jadi kalau dia termasuk gorimin ya tentu tidak bisa. Gorimin yang totalitas gitu ya, lebih penghasilan istilahnya itu lebih besar pasak daripada tiang ya. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan misalnya. Termasuk juga punya kelebihan biaya untuk orang yang menjadi tanggungan dengan rentang berangkat hingga dia pulang. Itu jadi sudah terjamin gitu ya yang ditinggalkan. Yang punya tanggungannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya juga ditambahkan oleh mu'alif. Ada subbab baru dari judul ya. Yaitu targibu fil haji wa tarhibu min tarkihi. Jadi motivasi untuk berangkat haji dan juga ancaman orang yang sengaja meninggalkan tidak menunaikan haji padahal dia mampu gitu ya. Akhraja Syakhani, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja. Sungguh Allah mewajibkan kalian berangkat haji. Fahujju, maka tunaikanlah haji. Man hajja lillahi, siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfus walam yasfuk, ya, falam yarfus walam yafsuk, lalu dia tidak berkata kotor, keji, tidak juga berbuat fasik, kharaja min dzunubihi, maka keluarlah dosanya, kayoma waladathu ummuhu, laksana dia lahir dari ibunya kembali gitu ya. Laksana dia jadi dia dosanya hilang, laksana bayi yang baru dilahirkan ibunya. Wal umratu ilal umrati, umroh, satu umroh menuju umroh yang lainnya, kafaratun, ini bisa menghapuskan dosa lima bainahuma, di antara waktu umrah yang satu dengan umrah yang lainnya ya. Wal hajjul mabruru, lalu haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tiada balasan kecuali surga bagi orang yang hajinya mabrur tersebut. Wa Abu Nuaim an Abdullah ibn Mas'ud, juga ada Abu Nuaim ini meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Man haja hajan yuridu bihi wajhallah, siapa yang berhaji di mana hajinya itu hanya menghendaki ridho Allah ya, keridhaan Allah, faqad ghafarallahu lahu, dia diampuni oleh Allah mataqaddama min danbihi, gitu ya, dosa yang lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Wa syufi'a fi man da'alahu, ya. Terus orang yang dia doakan itu akan mendapatkan syafaat. Jadi syufi'a fi man da'alahu. Jadi dia bisa memberi syafaat bagi orang yang dia doakan. Kurang lebih seperti itu. Wa Ahmad ibnu Mani wa Abu Ya'la an Jabir ibni Abdillah, ada Imam Ahmad ya. Imam Ahmad bin Mani
Ahmad bin Mani. Juga ada Abu Ya'la. Ini meriwayatkan pula dari Jabir bin Abdullah. Man qadha nusukahu wa salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang menuntaskan rangkaian hajinya, wa salimal muslimuna, kaum muslimin selamat min lisanihi wa yadihi, dari tangan dan lisannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa yang telah lalu pasti diampuni, wa ma ta'akhkhara, serta dosa yang akan datang. Wa Tabarani an Abdullah bin Jarad. Imam Tabarani meriwayatkan dari Abdullah bin Jarad, ya. Hujju, berhajilah kalian. Fa'inal hajja yaghsilu dzunuba. Karena haji itu bisa menghapus dosa, ya, bisa membersihkan dosa. Kama yaghsilul ma'u ad-darona. Sebagaimana air bisa membersihkan kotoran. Wa Tirmizi, Imam At-Tirmizi wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi ini meriwayatkan an Ali radhiyallahu an, dari Ali semoga Allah meridhoinya, man malaka zadan wa rahilatan, siapa yang punya perbekalan dan kendaraan, tuballighuhu ila baitillah, yang bisa menghantarkannya kepada Baitullah, walam yahujja, namun dia malah tidak berhaji, fala alaihi an yamuta Yahudian atau Nasranian, gitu ya. Fala alaihi an yamuta Yahudian atau Nasranian. Jadi tidak ada pilihan, gitu ya. Tidak ada pilihan bagi dirinya, hendaknya dia mati saja, baik sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Kalau Umar radhiyallahu an, Umar semoga Allah meridhoinya berkata, laqad hamamtu an ab'asa rijalan ila hadil amsar fayanzuru kullaman lahu jidatan, ya. Fayanzuru kullaman lahu jidatun lam yahujja. Kata Umar, laqad hamamtu, saya punya keinginan. Saya punya keinginan an abasa, untuk mengutus rijalan, beberapa orang utusan, ila hadil amsar, menuju kota-kota, ya, menuju kota-kota ini. Fayanzuru, sehingga utusan tersebut bisa melihat, kullaman lahu jiddah, ada orang yang punya perbekalan, punya kemampuan, lam yahujja, tapi dia tidak haji, ya. Jadi sehingga bisa dilihat oleh utusan tadi, setiap orang yang punya kemampuan, kekayaan, tapi dia tidak berhaji, falyadribu alaihimul jizyata, maka diwajibkan kepada mereka membayar jizyah. Padahal jizyah itu untuk non-muslim, ya. Ini saking tegasnya beliau untuk mendorong supaya berhaji. Mau muslimin, ya, karena mereka bukan kaum muslimin, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wakala Sa'id ibnu Jubair, Sa'id ibnu Jubair ini berkata, matali jarun musirun lam yahujja. Aku punya tetangga yang mati, ya. Aku punya tetangga yang mati. Musirun, dia punya kekayaan, punya kemampuan. Tapi di sini disebutkan lam yahujja, tapi malah dia belum berhaji. Falam usolli alaih, maka aku tidak akan mensolati jenazah tetangga tersebut. Ini kata Sa'id bin Jubair, ya. Asar, ya, tadi beberapa asar sahabat. Selanjutnya taroka
Taraka tijaratahu liyudrikal hajj. Meninggalkan perniagaan untuk menggapai haji. Ya. Wahakal Yafi'i, ini Imam atau Syekh Yafi'i ini mengisahkan anahu, bahwa ada rokba, anahu rokiba jama'atun minat tujar, gitu ya. Jadi ada sekelompok saudagar, dia mengendarai perahu fil bahri, di laut, gitu. Jadi ada sekelompok pedagang, gitu ya. Dia katakanlah naik perahu di lautan atau berlayar di lautan. Mutawajjihina, mereka ini sedang berupaya menuju ilal haji, menunaikan haji. Fankasoro markabu, lalu perahu yang mereka tumpangi ternyata katakanlah rusak atau tenggelam, ya. Wadoka waktul haji, sedangkan waktu haji semakin dekat. Wa fihim insanun ma'ahu bidu'atun bi khamsin alfan. Dan uniknya di tengah-tengah mereka itu ada seseorang, dia membawa komoditas atau barang dagangan itu senilai 50.000, ya. Jadi punya barang dagangan dikatakan di situ khamsin alfan, ya. Punya barang dagangan yang sangat banyak sekali. Fatarokaha wa tawajjaha ilal haji. Tapi orang tadi malah dia tinggalkan, gitu ya. Dia tinggalkan sejumlah barang tadi itu yang begitu bernilai, tapi dia lebih memilih untuk menuju haji, berangkat haji. Faqalu lahu, maka orang-orang ini berkomentar atau berkata kepadanya, lau aqamta, gitu ya, kata orang-orang itu, lau aqamta fi hadzal makan, kalau Anda tinggal di tempat ini, tunggu di tempat ini, gitu ya, lahu yakhrujul laka ba'du bidoatika, mungkin saja sebagian barangmu itu bisa diangkut, bisa dicari, gitu ya, diambil lagi yang terbawa tenggelam tadi. Maka dia menjawab di sini, wallahi, demi Allah, lau hasalat, ya, andai seluruh dunia itu diberikan kepadaku, mahtartuha, aku tidak akan memilihnya ala haji, wada'iman lillahi bada'an ra'aitu minhum ma ra'aitu, gitu ya. Dan dia pun bilang, aku tidak akan memilih, ya, aku tidak akan memilih dunia tadi, akan meninggalkan orang, ya, orang-orang dari para wali Allah yang hadir haji, yang tiba haji, ya. Badaan ra'aitu, setelah aku melihat minhum, mengenai mereka, marwa itu sebagaimana yang sudah aku lihat. Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang beliau lihat dari orang-orang yang menjadi wali Allah yang berangkat haji, gitu ya. Kata beliau seperti itu. Jadi doa, gitu ya. Jadi intinya beliau tidak ingin meninggalkan, gitu ya. Tidak ingin meninggalkan haji demi dunia. Sebagaimana juga dia tidak ingin meninggalkan doa, ya, para wali Allah yang hadir haji. Badaro itu minhum marwa itu, setelah beliau melihat suatu keistimewaan pada diri orang-orang yang berangkat haji tersebut. Lalu orang-orang itu bertanya, wa marwa'aita minhum, memang apa yang Anda lihat pada diri mereka, pada diri wali-wali Allah yang diundang oleh Allah itu? Qala, lalu dia menjelaskan, menceritakan, kunna marotan mutawajjihina ilal haji. Suatu ketika kami menuju perjalanan haji. Fa asobana atsun fi ba'dil ayyam.
Lalu pada suatu waktu kami tertimpa kehausan. Wa balagati syarbatu kadza wa kadza. Jadi suatu waktu kami betul-betul tertimpa kehausan. Ya, kehausan. Wa balagati syurbatu kadza wa kadza. Lalu suatu air minum itu akhirnya sampai gitu. Akhirnya muncullah suatu air minum yang seperti ini dan seperti itu. Wadurtu fir rakbi min awalihi ila akhirih. Falam yahsuli ma'un. Ya. Wadurtu kata beliau, wadurtu, saya sudah berkeliling fir rakbi, ya, pada orang-orang yang berkendara itu, min awalihi, dari pengendara pertama ila akhir, sampai pengendara atau rombongan terakhir. Falam yahsuli ma'un, tiada air bagiku, aku tidak mendapati air. Bibai, baik dengan cara membeli, walau ghairihi, ataupun dengan cara lain. Wa balagal atsu, nah kehausan itu semakin menyangat, ya, minnal juhda. Kehausan ini semakin haus, semakin menyemangati, semakin sangat, ya, sangat haus. Wa balagal atsu minnal juhda. Kehausan ini semakin parah. Fataqaddamtu qalilan. Lalu beliau ke depan sebentar, gitu ya, mendahului rombongan ceritanya. Ya. Nah, setelah itu wa idan, nah, tiba-tiba ana bifakirin ma'hu ukazatun warikwatun. Nah, tiba-tiba berjumpa dengan seorang fakir, dia membawa tongkat, lalu bejana dari kulit, ya, wadah dari kulit. Wa qadrokan al ukazata fi sakiyati birkatin. Nah, orang yang tadi, yang si fakir ini, dia menyenderkan atau menanamkan tongkat tersebut fisakiyah, pada suatu aliran, birkatin, kolam, aliran yang menuju kolam. Wal ma'u yanba'u min tahtil ukazati, lalu air ternyata malah keluar dari bawah tongkat tadi itu. Wa yajri fi sakiyah, mengalir ke parit atau mengalir ke selokan tadi, ila birkah, menuju ke kolam. Faji itu, saya mendatangi ilal birkah, mendatangi kolam tersebut itu. Fasyarabtu wa mala'tu kirbati, saya minum lalu memenuhi wadah minumku. Suma alamtul rokba, lalu saya memberitahu rombongan, memberitahu para pengendara itu, ya. Fastakau kulluhum minha, maka semuanya ini minum, ya, dari kolam air tadi itu. Wa tarakuha wa hiya tatfahu, kolam itu ditinggalkan, namun kondisinya tetap meluap, gitu ya, tetap meluap gitu ya. Qala, nah, maka orang yang tadi, yang ditanya, si saudagar yang kehilangan barang atau yang barangnya tenggelam tadi itu, nah, berkata untuk mengomentari mengapa memilih haji daripada mengambil barangnya yang tenggelam. Nah, maka orang ini menjawab, gitu ya. Fahal yusmah, ya, fahal
Fahal yasmahu bifauti masyhadin yashudhu haula'il kaum radhiyallahu anhum. Kata beliau seperti itu. Ya, fahal yasmahu. Karena itu apakah dibenarkan bifauti dengan meninggalkan, gitu ya. Lalu apakah dibenarkan, gitu ya, hilangnya kesempatan masyhadin menyaksikan atau sebagai saksi yashuduhu yang menyaksikan haulail kaum radhiyallahu anhum, kaum yang tadi disebut sebagai katakanlah wali-wali Allah, gitu ya, apakah layak gitu. Falias mahu bi Fatimah syadin yashuduhu haulail kaum radhiyallahu anhum, apakah layak kita terlewat ya, atau kita hilang kesempatan kita menyaksikan kaum-kaum soleh, kaum-kaum wali Allah yang doanya itu menjadi bisa jadi syafaat gitu ya. Nah, ini kata tadi saudagar yang kehilangan barang-barang. Selanjutnya, la yud'a ila baitihi illa man habbahu. Nah, ini ungkapan yang cukup dalam ya. La yud'a ila baitihi. Tiadalah diundang menuju rumahnya illa man habbahu, kecuali hamba yang dicintainya. Jadi ini ungkapan mengenai memang betul gitu bahwa yang haji itu adalah diundang, luar biasa. Banyak orang kaya, mungkin artis dan sebagainya, konglomerat, dia muslim, tapi dia tidak berhaji. Mungkin ini salah satunya. La yud'a illa baitihi illa man ahabba. Orang yang diundang menuju Baitullah hanyalah orang yang dicintai Allah. Ya. Mudah-mudahan kita dicintai Allah sehingga kita diundang ya. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa aidan an Ali ibnil Muwaffaqi ya. Syekh Al-Yafi'i juga ini meriwayatkan atau dapat kisah an Ali ibnil Muwaffaqi, dari Ali bin Muwaffaq ya, Muwafiq, Ali bin Muwaffaq di sini Mbak ya. Qala, yang berkata, jalastu yauman fil harami, jalastu yauman fil harami. Suatu hari saya duduk di tanah haram, waqad hajaztu sittina hajjatan. Saya berhaji sebanyak 60 kali. Fakultu fin nafsi, maka aku berkata kepada diriku sendiri, ilamata ataraddadu fi hadil masalik wal kifar. Sampai kapan saya bolak-balik menempuh perjalanan gitu ya. Menempuh perjalanan dan juga tempat yang sunyi ini. Summa golabatsni aini fanumtu. Setelah itu mataku begitu terasa berat sehingga saya tertidur. Faida ana biqailin yaqul. Maka gitu ya, tiba-tiba aku mendengar ada orang ya yang berkata, ya Ibnul Muwaffaq, wahai Ibnul Muwaffaq, hal tad'u ila baitika illa man tuhibba. Ya. Bukankah engkau mengundang orang ke rumahmu kecuali orang yang engkau cintai? Fatuba liman ahabbu ya, fatuba liman ahabbahu al-maula. Maka betapa beruntung orang yang dicintai oleh al-maula, Tuhan kita yaitu Allah ya. Wa hamalahu ilal maqamil a'la, lalu membawanya menuju tempat yang mulia. Nah, selanjutnya iman fillah, ini ada lagi
Selanjutnya ada lagi kisah. Ada lagi kisah An Abi Abdillah Al-Jauhari. Dari Abu Abdullah Al-Jauhari. Qala, beliau berkata, kuntu sanatan fi Arafatin. Suatu tahun aku berada di Padang Arafah. Di suatu tahun saya berada di Padang Arafah. Falamma kana akhiru lail, lalu ketika sampai pada akhir malam, numtu, aku tertidur ya. Fara itu malaka ini, lalu aku melihat dua malaikat nazala minas sama, turun dari langit. Faqala ahaduhuma li sahibihi, satu orang malaikat berkata kepada kawannya, kam waqafa hadisana, berapa orang ya, berapa yang wukuf tahun ini? Qala sahibuhu, maka malaikat yang lain yang satunya lagi temannya itu situn miati alfin, ya, situn miati alfin, ada sekitar 600.000, ada 600.000 yang wukuf Arafah. Lam yukbal minhum illa sittatu anfusin. Namun ternyata kata malaikat tadi itu, yang diterima hajinya, amalnya itu hanya 6 orang, gitu ya. Hanya 6 orang. Jadi ini kisah mengenai ghafara bi sittati anfusin, ya, li sittimi'ati alfin. Jadi melalui 6 orang ini bisa mengampuni dosa, akhirnya ya wasilahnya itu mengampuni 600 orang. Gitu ceritanya. Jadi tadi malaikat itu bilang bagaimana? Malaikat itu bilang bahwa yang haji memang ada banyak, ada 600.000. Itu ya 600.000 yang haji itu. Ada 600.000 yang haji. Tapi yang diterima hajinya hanya 6 orang. Qala, ya. Qala, lalu ya. Maka Abu Abdullah Al-Jauhari, saya Abu Abdullah Al-Jauhari ini berkata, fahamamtu, kata beliau, fahamamtu an altima wajhi wa anuha ala nafsi. Mendengar itu, beliau punya keinginan untuk menampar wajah dan menangisi diri, kata beliau. Ya, karena sangat khawatir masuk kategori yang tadi tidak diterima. 600.000 orang tidak terima. Faqala lahu, maka beliau berkata kepada yang tadi menyeru itu di dalam dalam mimpinya, ya. Faqala lahu, maksudnya afwan, malaikat, ya. Malaikat ini berkata kepada kawannya, ma fa'alallah fil jami'. Apa yang Allah tetapkan bagi semuanya orang itu. Apa yang Allah perbuat pada semua orang itu. Qala, malaikat yang lainnya menjawab, Nadharul karimu ilaih bi'ainil karam. Sebetulnya yang maha mulia itu melihat kepada mereka dengan pandangan kemuliaan. Fawaba likulli wahidin mi'ata alfin. Ya. Fawabaha, ya. Fawahaba likulli wahidin mi'ata alfin. Kata malaikat itu, maka Allah memberikan, ya, kepada satu orang dari orang-orang yang banyak tadi itu. Jadi maka Allah memberi karunia kepada setiap seseorang, pada setiap orang
yang 6 orang tadi itu ya maksudnya, untuk bisa memberi syafaat kepada 100 orang. Ya. Wa likulli wahidin mi'ah alfin. Jadi Allah memberikan anugerah kepada salah satu dari 6 orang itu untuk bisa memberi syafaat kepada 100.000 orang. Wa ghafara bi sittati anfusin. Ternyata akhirnya gitu ya. Melalui 6 orang itu, melalui orang 6 itu diampunilah lisit timiati alfin. 600.000 orang. Jadi kan per orangnya bisa memberikan ampunan kepada 100.000. Nah, 6 kali 100.000 maka 600.000 totalnya semua. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Yu'tihi mayyasha, yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, ya. Dan Allah memiliki karunia yang agung. Begitu ya Filah. Jadi satu orang setara dengan satu orang bisa memberi syafaat kepada 100.000. Insyaallah ya. Selanjutnya abidun indal Ka'bah. Ada seorang hamba di samping Ka'bah yang tazirul idna, yang menunggu izin bil insirab, untuk beranjak pergi dari Ka'bah. Ini luar biasa ya. An Zinun al-Misri, dari Zinun al-Misri atau Zunun al-Misri. Anahu qala, beliau berkata, ra'aitu sabban, aku melihat pemuda indal Ka'bah, di samping Ka'bah. Yuksiru ruku'a, banyak sekali melakukan ruku. Wasujud, dan juga sujud. Ya. Fadanutu, terus aku mendekati orang tersebut. Fadanautu minhu fakultu innaka tuksiru sholat. Aku mendekatinya, lalu aku tanya, Anda banyak melakukan sholat. Fakala, dia menjawab, antaziru al-idna, sebetulnya aku hanya menunggu izin saja. Fil insirab, ya, menunggu izin untuk pergi. Kalau tidak ada yang memberi izin untuk pergi, maka aku akan terus beribadah. Gitu ceritanya. Kala, ya, maka Syekh Zun al-Misri ini ya melihat suatu keajaibannya. Ora itu ruk'atan saqatas alaih. Maka tiba-tiba ada selembar kertas yang jatuh, ya, lembaran yang jatuh ke atas orang tadi itu. Maktubun fiha, yang tertulis minal azizil ghafur. Minal azizil ghafur. Dari yang maha perkasa, maha pengampun, ilal abdis sodikis syakur, kepada seorang hamba yang benar lagi senang bersyukur, ya. Nah, di dalam surat itu tertulis insarif maghfuran laka ma taqaddama, katanya, min danbika wa ma ta'akhkhara. Insarif, pergilah, maghfuran laka, engkau sudah diampuni, ma taqaddama min danbihi, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Taqabbalallahu, ya, moga-moga Allah menerima kita hajatana, ya. Taqabbalallahu hajatana, semoga Allah menerima haji kita, ya. Semoga Allah menerima haji kita. Wa ghafara ma taqaddama min kabairi dzunubina. Moga-moga Allah mengampuni dosa besar kita yang telah lalu, wa ta'akhkhara, dan juga dosa yang akan datang. Wa tahammala ya tabiatina, semoga Allah meringankan beban kita. Min ya rabbal alamin. Tanbihun, ini ada catatan Iman Filah sebelum kajian kita berakhir. Fi wujubil haji wal umrati wa ma yatarattabu ala tarkihima. Ini perihal kewajiban haji dan umroh, ya. Juga konsekuensi meninggalkan keduanya. Inal haji wal umrota, yang namanya haji dan umroh, yajibani fil umri marratan, itu wajib, ya, sekali dalam seumur hidup. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim yang merdeka, mustatiin, yang dia mampu. Bijdani zadi warahilati,
yang mana dia memiliki perbekalan dan juga rohilah, ya, kendaraan, walau bibai iqarihi, ya, meskipun dengan cara menjual lahan tanahnya, fadilan, dia pun juga memiliki kelebihan an mu'unatin laikotin, kelebihan, ya, dia memiliki kelebihan dana, ya, dana yang layak liman yamunuhu zihaban wa iyaban, yang akan diberikan kepada tanggungannya semenjak dia pergi hingga dia kembali lagi pulang dari haji gitu ya. Wa andainin alaih, juga dia memiliki kelebihan dari utangnya, walau muajjalan, meskipun utangnya adalah utang kredit misalnya. Au uhmila bihi ila iya bihi, atau meskipun utangnya ditangguhkan sampai dia kembali, ala tarohi, ya, dengan sangat lunak sekali utangnya, ya, bisyarti azmihi alal fi'li, dengan catatan dia bertekad untuk mengerjakan atau menunaikan utang maksudnya, ya. Faman mata, siapa yang mati, au udhiba, atau dia terkena kelumpuhan, walam yahujja, lalu dia belum haji, ba'dal istito'ah, setelah dia memiliki kemampuan, tabayana fiskuhu fi akhir sinil imkan, maka pada akhir tahun yang di situ dia berpeluang mampu berangkat, nah maka tabayana, ya, jelaslah kefasikannya pada akhir tahun ketika dia memungkinkan berangkat tersebut. Wa kadza fima ba'daha, demikian juga dia dianggap fasik, jelas fasik gitu ya. Fima ba'daha fil ma'subi, pada waktu setelahnya, fil ma'dubi, untuk orang yang lumpuh, ilaan yuhajja anhu, kecuali kalau sudah ada yang menghajikan dia, ya. Yang lumpuh kan nanti dia dihajikan orang lain, ibadah. Wa ma syahida bihi au khudiya fiha. Nah, lalu orang yang jelas terbukti kefasikan ini karena dia mampu berhaji, enggak mau berhaji, atau pada tahun dia mampu dia tidak berangkat. Lalu kalau orang yang lumpuh, tadi yang mati, yang meninggal, kalau orang yang lumpuh belum ada yang membadal hajinya, selama kondisi seperti itu, wama syahida bihi au khudiya fiha, jadi kesaksiannya atau keputusan hukumnya tidak diterima. Ya, tabayyana butlanhu, maka kesaksian, ya, maka kesaksian dan juga keputusan hukumnya jelaslah tertolak. Wa kadzalika tazwizu mauliyatihi, demikian juga, ya, tazwiz, pernikahan atau penyelenggaraan pernikahan yang dia selenggarakan, mauliyatihi, para budak wanitanya, ya. Jadi dia tidak bisa menjadi wali juga. Kenapa? Karena dia terjatuh kepada kefasikan. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah yang berkata, man istata'a, siapa yang mampu berhaji, fa akhara hatta aflasa, lalu dia tunda hingga dia bangkrut, lazimahu kasbu maun, ya. Lazimahu kasbu maunatihi, maka dia wajib mencari bekal gitu ya. Maka dia wajib gitu ya, mencari biaya untuk haji, ya. Au su'aluha min ghairi zakatin, au su'aluha min ghairi zakatin au sedekatin, atau dia harus meminta gitu ya, selain zakat atau sedekah, liyahujja, supaya bisa berangkat gitu ya, supaya bisa berangkat haji. Liyahujja, supaya dia bisa berangkat haji. Wa ilah, kalau tidak ada upaya, mata asian, maka dia mati dalam kondisi bermaksiat, ya. Jadi dia harus mencari bantuan segera untuk berangkat. Kalau dalam peradaban Islam sih, ya, dia bisa minta ke Baitul Mal, ya. Wakila,
Ada pendapat lain menyebutkan yajibul alal qadir, wajib bagi yang mampu, an la yatrukahu, tidak boleh ya. Ya, alla yatrukal haja fi kulli khamsi sinina. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa bagi yang mampu gitu ya, yajibu alal qadir, bagi yang mampu itu diwajibkan untuk tidak meninggalkan haji setiap 5 tahun sekali. Lima kala Rasulullah SAW, ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaqulullahu azza wa jalla, yang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, inna abdan, ya, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, sohahtu lahu jismahu, tubuhnya sudah aku beri kesehatan. Jadi Allah berfirman, inna abdan sohahtu lahu jismahu, seorang hamba yang telah aku berikan tubuhnya kesehatan, wa wasa'tu alaihi fil ma'isyati, lalu aku beri kelebihan rezeki dalam ma'isyahnya, aku berikan kemudahan dalam ma'isyahnya, tamdi alaihi khamsatu a'wamin, lalu berlalulah 5 tahun gitu ya, lam yafid ilayya, lalu dia tidak berangkat kepadaku, la mahrumun, maka sungguh dia terhalang, dia akan terhalang. Rawahu Bukhari wa Ibnu Hibban. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban ya. Baik, mungkin sampai situ dulu ya untuk kajian kita. Nanti kita lanjut khotimahnya ya. Khotimah dan juga ahkam. Ya, ahkam faslun fi ahkamil haji ya, nanti akan dilanjutkan. Baik, mungkin itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.